Jalil. Oh, swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan agama Hindu. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Adi Parinata Putra, nomor absen 9 dan kelas 8. Perkenalkan, nama saya Imade Diva Arya Nugraha, nomor absen 10 dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, nomor absen 38 dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan, absen 13 dari kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang satu perkembangan sejarah agama Hindu di India yang meliputi belah Saiba, bangsa Arya, bangsa Dravida, zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah agama Hindu di dunia yang meliputi cara penyebarannya dan di mana saja. Yang ketiga, perkembangan sejarah agama Hindu di Indonesia yang meliputi kerajaan-kerajaan, masa ke masa, dan sistem kepercayaan. Dan yang keempat, mengenai perkembangan sejarah agama Hindu di Bali yang meliputi perkembangannya. Yang pertama, sejarah perkembangan agama Hindu di India. Setelah Saiva, agama Hindu merupakan agama yang pertama kali dikenal oleh manusia di India. Bangsa Arya mendatangi lembah Sungai Sindu dengan memasuki wilayah India dari barat laut setelah Saiva. Setelah Saiva merupakan penghubung India dengan daerah di luar. Karena India dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi yang merupakan dinding alam yang sulit dilewati oleh manusia. Bangsa Arya menetap di daerah tersebut karena daerah tersebut subur yang dilewati oleh sungai besar. Hal ini dapat menguntungkan bagi bangsa Arya karena mereka dapat bertahan hidup dengan bercocok tanam. Bangsa Arya sering berpindah-pindah tempat karena adanya peperangan dengan bangsa Iran, sehingga saat itu ia mendatangi wilayah India. Setelah berhasil masuk ke India, bangsa Arya menemukan masyarakat yang sudah mempunyai kebudayaan tinggi dan terkenal dengan sebutan budaya lembah Sungai Indus. Kebudayaan lembah Sungai Indus terpusat di Harapan dan Mahenjo-daro yang mempunyai kota besar dan diperkuat dengan benteng dan parit di sekeliling kota yang merupakan tempat bangsa Dravida. Menurut secara fisik, orang Arya ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kulit putih. Yang kedua, berhidung mancung. Yang ketiga, rambutnya lurus. Yang keempat, badan tidak terlalu tegap. Dan yang kelima, memiliki bibir tipis. Selanjutnya, bangsa Dravida. Bangsa Dravida adalah campuran dari penduduk asli India Selatan dan orang-orang Neolitik Asia Barat yang bermigrasi ke Asia Selatan sekitar 10.000 tahun lalu. Bahasa yang paling umum digunakan oleh para Dravida adalah Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Brahmi, Tulu, Gondi, dan Chor. Ciri-ciri penduduk bangsa Dravida yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkulit hitam. Yang kedua, hidungnya pesek dan lebar. Yang ketiga, postur tubuhnya pendek. Yang keempat, rambutnya keriting. Yang kelima, hidup menetap. Dan yang keenam, telah mengembangkan sistem sosial dan politik memiliki sistem kepercayaan. Selanjutnya, kisah bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya melihat bangsa Dravida tidak pandai berperang, sehingga bangsa Dravida dikalahkan oleh bangsa Arya dan memaksa bangsa Dravida ke selatan. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan di Harappa yang menemukan tumpukan mayat yang banyak dan menandakan terjadinya peperangan dan ditaklukannya bangsa Dravida oleh bangsa Arya. Selain itu juga kerusakan yang dialami oleh kota Harappa yang diperkirakan akibat dari terjadinya peperangan. Bangsa Dravida mendiami daerah barat India dan Pakistan sekarang. Telah terdesak ke selatan oleh kedatangan bangsa Arya kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sementara itu, sebagian Dravida lainnya ada yang tinggal dan bercampur dengan bangsa Arya. Pertemuan kebudayaan antara kebudayaan bangsa Dravida dan bangsa Arya telah melahirkan sinkretisme
yaitu paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian atau kesinambungan kebudayaan dalam bentuk agama Hindu. Bangsa Arya tidak ingin terjadi percampuran darah dengan bangsa Dravida. Bangsa Arya pun menciptakan sistem kasta yang membagi-bagi kelompok dalam masyarakat menjadi berbagai golongan, seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Selanjutnya adanya 4 zaman. Pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 zaman: zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Yang pertama yaitu zaman Weda. Zaman Weda dimulai pada waktu bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Sindhu, sekitar 1500 sampai dari 1500 tahun sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke dataran tinggi Dekan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, Siwa, dan sebagainya. Walaupun dewa-dewa itu banyak, namun semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan yang Maha Tunggal. Tuhan yang tunggal dan Maha Kuasa yang dipandang sebagai pengatur tertib alam semesta yang disebut Rete. Pada zaman ini, masyarakat dibagi atas kaum Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Selanjutnya yaitu yang kedua, zaman Brahmana. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amat besar. Pada kehidupan keagamaan, kaum Brahmana lah yang mengantarkan persembahan orang kepada para dewa pada waktu itu. Zaman Brahmana yang ini ditandai pula mulai tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Kitab Brahmana adalah kitab yang menguraikan tentang saji dan upacaranya. Penyusunan tentang tata cara upacara agama berdasarkan wahyu-wahyu Tuhan yang termuat di dalam ayat-ayat kitab suci Weda. Yang ketiga yaitu zaman Upanishad. Zaman Upanishad berlangsung dari tahun 800 sebelum Masehi, di mana perkembangan Hindu bersumber pada ajaran kitab Upanishad. Upanishad memiliki makna duduk dekat dengan guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci kerohanian. Pada dasarnya, Upanishad mengajarkan bagaimana mengatasi kegelapan dalam jiwa untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan. Ajaran-ajaran yang menonjol pada zaman ini adalah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang beraneka rupa berasal dari suatu asal yang disebut Brahman. Pada zaman ini, pemukiman di lembah sungai Gangga dihuni oleh penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Karena pola pemikiran ekonomi saat itu, penduduk lembah sungai Gangga tidak menginginkan praktik kehidupan beragama yang berlebihan. Selanjutnya yang keempat yaitu zaman Buddha. Zaman ini berlangsung dari 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, ketika Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut pandang logika. Siddhartha juga mengembangkan pada sistem yoga, yaitu salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu, dan samadhi, yaitu bagian dari tata cara ritual beragama, sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Siddhartha merupakan anak dari Raja Suddhodana yang memimpin masyarakat Sakya di selatan Nepal. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Keberadaan agama Hindu di benua Asia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah India kuno, serta peradaban bangsa asli India yaitu bangsa Dravida yang bertempat di lembah sungai Sindhu. Hal ini didasari oleh temuan yang didapatkan pada akhir abad ke-20 oleh Sir John Marshall. Penemuan itu membuktikan adanya penduduk asli India yang telah memiliki peradaban sendiri. Hal ini juga menunjukkan bukti-bukti bahwa sebelum kedatangan bangsa Arya sudah ada peradaban penduduk asli India. Agama Hindu juga berkembang di berbagai wilayah di Asia, di antaranya yaitu Afghanistan, Nepal, Cina, Kamboja,
Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah agama Hindu di India. Bangsa Arya mendatangi lembah Sungai Sindhu dengan memasuki wilayah India dari barat laut melalui Hindu Kush atau Khyber Pass. Kemudian mereka menetap di lembah Sungai Sindhu. Daerah ini merupakan daerah yang sangat subur karena dilalui oleh sungai-sungai besar. Kondisi geografis ini tentu menguntungkan bagi bangsa Arya karena mereka dapat bertahan hidup dengan bercocok tanam. Pada zaman itu, walaupun hidup bangsa Arya nomaden yaitu tidak menetap, namun bangsa Arya sudah memiliki kebudayaan yang tinggi. Bangsa Arya dianggap sebagai penyebar agama Weda di India. Dengan demikian, istilah Hindu yang dipakai sebagai agama Hindu sekarang menunjuk pada orang yang mendiami daerah lembah Sungai Sindhu, termasuk agama di kebudayaan yang mereka anut. 2. Perkembangan sejarah agama Hindu di Afghanistan. Masyarakat Afghanistan di masa lampau memiliki hubungan budaya yang erat dengan India. Hal ini ditunjukkan dengan dijalankannya pemujaan terhadap dewa-dewi Hindu. Agama Hindu masuk ke Afghanistan diperkirakan ketika di India masih berlangsung zaman Weda. Dalam cerita Mahabharata dikisahkan bahwa Raja Sakti merupakan penguasa kerajaan yang wilayahnya pada masa kini diperkirakan berada di Kandahar, Afghanistan. Terdapat juga Arca Ganesha yang membuktikan bahwa agama Hindu merupakan agama yang dianut oleh penduduk Afghanistan pada abad ke-5 hingga abad ke-7. 3. Sejarah agama Hindu di Nepal. Nepal merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Nepal sebelum abad ke-5 Masehi. Karena pada abad ke-5 Masehi, di Nepal telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Lichavi yang terdapat di lembah Kathmandu. Terdapat juga dewa Ganesha yang dikenal sebagai Arca Heramba yang merupakan dewa terkenal. Masyarakat Hindu di Nepal menggambarkan dewa Ganesha memiliki 5 kepala dan menunggangi singa. 4. Perkembangan sejarah Hindu di Kamboja. Hinduisme pertama kali memasuki wilayah yang sekarang menjadi Kamboja pada abad ke-1 Masehi melalui perdagangan dan interaksi budaya dengan India. Pada abad ke-6 hingga ke-8, kerajaan Funan di Kamboja memainkan peran penting dalam memperkenalkan agama Hindu di wilayah tersebut. 5. Perkembangan sejarah Hindu di Vietnam. Hinduisme pertama kali masuk ke Vietnam melalui perdagangan dan kontak budaya dengan India pada milenium pertama sebelum Masehi. Para pedagang, pendeta, dan cendekiawan Hindu membawa ajaran agama, sastra, dan seni India ke wilayah ini. 6. Perkembangan sejarah agama Hindu di Filipina. Zaman prakolonial, yakni sebelum kedatangan kolonisasi Spanyol pada abad ke-16, Kepulauan Filipina memiliki hubungan perdagangan dan budaya dengan kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara, terutama dengan Kekaisaran Sriwijaya dan Majapahit. Penyebaran agama Hindu, yakni Hinduisme, diperkirakan masuk ke Filipina melalui perdagangan dan penyebaran budaya di beberapa wilayah, terutama di Luzon dan Visayas. Perkembangan sejarah Hindu di Indonesia. Dilihat dari peninggalan sejarah budaya agama Hindu yang ditemukan di beberapa wilayah Nusantara, baik yang berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi maupun penemuan-penemuan kitab-kitab yang berupa lontar-lontar menunjukkan bahwa ajaran agama Hindu menyebar sampai ke Nusantara. Masuk agama Hindu ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. 3. Sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. A. Kerajaan Hindu di Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Bukti peninggalannya yaitu ditemukan 7 buah jupa. Jupa merupakan tugu peringatan upacara kurban yang bertuliskan huruf Pallava berbahasa Sanskerta. Salah satu dari 7 jupa tersebut memuat keterangan bahwa raja yang memerintah adalah Raja Mulwarman, anak dari Aswarman, cucu dari Kedungga. Kemudian ditemukan juga Waprakeswara, yaitu tempat pemujaan untuk meletakkan sesajen yang digunakan oleh Raja Mulawarman atau tempat pemujaan Dewa Siwa.
Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Setelah dikutai, selanjutnya agama Hindu berkembang di Jawa Barat, yaitu sekitar abad ke-5. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti, seperti prasasti Jaruteun, prasasti Jambu, prasasti Kebon Kopi, prasasti Pasirawi, prasasti Lebak, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Tugu. Prasasti tersebut bertuliskan dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Berdasarkan keterangan itu dapat dipastikan bahwa Raja Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara yang beragama Hindu, sesuai dengan isi prasasti Jaluteun yang ditemukan di dekat Bogor. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, dan lukisan tapak kaki Raja Purnawarman yang diidentikan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. C. Kerajaan Hindu di Jawa Tengah. Mana agama Hindu selanjutnya di Jawa Tengah, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tumas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta dengan huruf Palawa, namun tipenya lebih mudah daripada prasasti Purnawarman. Berdasarkan tipe hurufnya, diketahui bahwa prasasti tersebut berasal dari tahun 650 Masehi. Prasasti Tumas berisikan gambar Hasibo Trimurti, yaitu Kendi, Trisula, Kapak, Cakra, dan bunga teratai. Bukti tertulis lainnya yaitu ditemukan prasasti Canggal yang berbahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palawa. Dari isi prasasti ini dapat diketahui bahwa Raja Sanjaya mengeluarkan prasasti Canggal pada tahun 690 Pasaka dengan candra sengkala yang berbunyi Surti Indra Rasa atau Surti 4, Indra 5, dan Prasa 6. Prasasti tersebut terbentuk syair yang terdiri dari 12 bait. 3 bait syair berisi pemujaan terhadap Dewa Siwa, 1 bait untuk pemujaan kepada Dewa Wisnu, dan 1 bait lagi pemujaan untuk Dewa Brahma. Dari uraian bait syair tersebut jelas bahwa Raja Sanjaya menganut agama Hindu dan paham Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kerajaan Hindu di Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat, agama Hindu juga menyebar sampai ke wilayah Jawa Timur, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinoyo dekat kota Malang. Prasasti ini menggunakan huruf Jawa kuno berbahasa Sanskerta yang berangka tahun 682 Saka. Diketahui bahwa tahun 760 Masehi, Raja Simha dari Kerajaan Kanyuruhan menyelenggarakan upacara besar yang dilaksanakan oleh para ahli Weda, para Brahmana, para pendeta, dan seluruh penduduk. Peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur ialah bangunan suci yang disebut Candi Badut di daerah Malang. Dengan berakhirnya kerajaan Kanyuruhan, kemudian muncul kerajaan Medang dari tahun 929 sampai 947 pada dinasti Isana dengan rajanya yaitu Empu Sindok. Kerajaan Hindu di Bali. Kerajaan pertama Bali bernama Kerajaan Bedahulu, dan kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit setelah Gajah Mada menaklukkannya. Menurut sejarah, selama kerajaan berdiri, Kerajaan Bali dipimpin oleh kelompok bangsawan, yaitu dinasti Warmadewa, dengan raja pertamanya adalah Sri Kesari Warmadewa. Sistem kepercayaan agama Hindu. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. 3 dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu adalah Dewa Brahma atau Dewa Kita, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa pembinasa. Masyarakat di Bali telah menganut sistem kepercayaan di antaranya: A. Gunung dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. B. Mempercayai adanya alam nyata atau skala dan alam tidak nyata atau niskala. C. Percaya akan adanya kehidupan di alam lain setelah kematian dan akan menjelma kembali ke dunia. D. Mempercayai bahwa roh leluhur akan memberikan perlindungan. Sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. 1. Sejarah kedatangannya. Maksudnya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya arca Siwa dan Pura Putra Petara di desa Bedahulu, Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan arca Siwa di Dieng, Jawa Tengah.
yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian yang tertulis di daun lontar di Bali, Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali, Empu Kuturan dengan datang kembali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. 2. Tokoh-tokoh dalam perkembangan agama Hindu di Bali. Empu Kuturan merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi menyusun tatanan masyarakat Bali hingga seperti sekarang ini. Pembangunan Trikayangan di Bali yang lebih dikenal dengan sebutan Desa Pakraman menjadi nafas keberlangsungan budaya dan agama Hindu di Bali. Danghyang Markandeya, beliau mengajarkan Siwa Siddhanta kepada para pengikutnya dalam bentuk ritual Surya Sewana, bebali atau bantan, dan pecaruan. Karena semua ritual menggunakan bantan atau bebali, maka ketika itu agama ini dinamakan agama Bali. Daerah tempat tinggal beliau dinamakan Bali. Beliau juga membangun pura-pura sekayangan lainnya, yaitu Batur, Sukawana, Batu Karu, Andakasa, dan Lempuyang. Oleh karena itu, beliau menetapkan bahwa warna merah sebagai simbol matahari dan warna putih sebagai simbol bulan digunakan dalam hiasan di pura, antara lain berupa idar-idar, telontek, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.